Shalom adik-adik semuanya. Berikut adalah panduan beribadah online. Yang pertama, persiapkan diri kalian dan berpakaianlah dengan rapi dan sopan. Yang kedua, yuk kita siapkan Alkitabnya. Yang ketiga, duduk dengan tertib saat mengikuti ibadah online. Jangan jalan-jalan ya. Yang keempat, ikut bernyanyi memuji Tuhan dengan semangat. Yang kelima, bagi yang sudah bisa menulis, persiapkan buku dan alat tulisnya untuk mencatat firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik sekalian, bertemu lagi di ibadah sekolah minggu HKBP Poker dengan Kak Siska dan Kak Tere. Apa kabar semuanya? Aku anak Tuhan selalu ceria. Sehat semua ya? Mantap. Nah adik-adik, saatnya kita akan memulai ibadah kita dengan mengangkat lagu pujian. Kami memuji kebesaran. Ajaib
nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kasihanilah kami, orang yang berdosa ini. Amin. Adik-adik, kita kembali memuji Tuhan dengan pujian Berani Tampil Beda. Bila iblis menggodaku, bila iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Bila iblis meraihku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Bila iblis menggodaku, bila iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Bila iblis meraihku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Aku berani tampil beda. Aku berani tampil beda. Marilah kita sama-sama mengucapkan titah kedua. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Marilah kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Marilah kita berdoa untuk memohon pengampunan dosa. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Kita hendak pujian sejauh ini dari Barat. Sejauh timur dari barat
Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik, kita kembali memuji Tuhan dengan pujian Aku Mau Ikut Tuhan. Shalom anak sekolah minggu yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus. Selamat hari Minggu. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, kiranya memelihara saudara sekalian di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari Minggu ini dari Injil Lukas pasal 22 ayat 56 sampai ayat 62. Demikianlah firman Tuhan. Seorang hamba perempuan melihat dia duduk dekat api. Ia mengamati-amatinya lalu berkata, juga orang ini bersama-sama dengan dia. Tetapi Petrus menyangkal, katanya,
Bukan, aku tidak kenal dia. Tidak berapa lama kemudian, seorang lain melihat dia, lalu berkata, engkau juga seorang dari mereka. Tetapi Petrus berkata, bukan, aku tidak. Dan kira-kira sejam kemudian, seorang lain berkata dengan tegas, sungguh orang ini juga bersama-sama dengan dia, sebab ia juga orang Galilea. Tetapi Petrus berkata, bukan, aku tidak tahu apa yang engkau katakan. Seketika itu juga, sementara itu ia berkata, berkokoklah ayam. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Demikianlah firman Tuhan. Anak sekolah minggu yang dikasihi oleh Yesus Kristus, bagaimana seharusnya sikap seorang anak kepada gurunya? Sikap seorang anak kepada gurunya adalah rajin mendengar kata-kata gurunya, taat kepada kata-kata gurunya, dan melakukan serta mengerjakan apa yang dikatakan oleh gurunya. Tapi kalau kita perhatikan firman Tuhan hari ini, sesuatu perenungan yang dalam, tetapi bukan sesuatu untuk ditiru. Jadi ingat ya, sesuatu perenungan yang dalam, tetapi bukan untuk ditiru. Yaitu sikap Petrus kepada gurunya, yaitu Tuhan Yesus. Firman Tuhan ini tak kalah Yesus sudah ditangkap dan dibawa ke hadapan para imam besar. Dosa dari Petrus yang pertama, mulai dia menjauh dari Yesus, tapi mencoba untuk melihat keberadaan Yesus. Melihat keberadaan dari jauh, itu adalah sesuatu yang mengawali daripada dosa Petrus. Jadi sama seperti itu anak-anak sekolah minggu, mencoba untuk jauh, tidak datang sekolah minggu, tidak mau datang dengan Zoom sekolah minggu dan tidak mau mendengar. Jadi mencoba jauh dari Yesus, itulah akar atau awal mula dosa. Demikianlah Petrus di sini. Dia mencoba menjauh dari Tuhan, sehingga dia dari jauh memperhatikan Tuhan. Yang kedua, kesalahan daripada Petrus, ia mencoba bergaul dengan imam-imam besar. Seharusnya ia duduk-duduk bukannya di pihak lawan. Seharusnya ia harus melihat di antara pihak, di mana di antara pihak Yesus berkumpul. Tapi di sini Petrus tidak. Dia mencoba duduk-duduk di antara perapian dari pihak-pihak lawan. Ya kalau dia duduk di pihak daripada Tuhan Yesus,
ya tidak mungkin kata-kata celaan itu datang kepadanya. Karena itu menjauh itu aja sudah kesalahan. Apalagi duduk di pihak lawan, ya sudah menjadi kesalahan yang kedua. Karena itulah Petrus duduk di pihak lawan sehingga memiliki cara lawan untuk mempersalahkan dia. Karena itu dikatakan tadi mulai dari ayat 56. Kemudian di situ ada perempuan-perempuan yang melihat dia, berkata kepada Petrus, engkaulah orang yang bersama-sama dengan dia. Langsung dia katakan, aku tidak kenal dia. Tidak lama kemudian ada lagi perempuan yang berkata, engkau bersama-sama dengan dia. Kemudian Petrus berkata, aku tidak kenal dia. Kemudian yang ketiga kalinya dengan tegas perempuan itu berkata, engkau telah bersama-sama dia dari Galilea, katanya. Dia bilang, aku juga tidak kenal dia. Jadi dikatakan di sini, setelah Petrus 3 kali menyangkal Tuhan Yesus sebagai guru dan pengajarnya, dikatakan firman Tuhan apa? Coba anak sekolah minggu yang membaca tadi, apa tandanya? Yaitu ayam berkokok. Tuhan sudah memperingatkan Petrus sebenarnya jauh sebelum ini. Karena waktu itu Petrus berkata, Tuhan, kemana engkau pergi? Aku akan mengikut engkau. Tuhan Yesus berkata, aku tahu. Nanti 3 kali engkau menyangkal aku, perhatikanlah ayam berkokok. Jadi mengingat perkataan Tuhan Yesus itu, disinilah timbul kesadaran dari Petrus setelah mendengar ayam berkokok. Anak sekolah minggu, sederhana, ayam berkokok, sederhana ya. Apalagi kita mendengar ayam berkokok. Tapi perhatikanlah firman Tuhan hari ini. Ayam berkokok saja dibuat Tuhan untuk menyadarkan hati Petrus. Ingat ya. Jadi artinya banyak cara Allah, banyak tanda-tanda dari Allah, banyak usaha-usaha Allah untuk menyadarkan kita. Jadi lewat firman Tuhan hari ini, Petrus disadarkan pertobatannya dengan ayam berkokok. Kemudian dia memalingkan matanya kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus melihatnya. Makin sakitlah hatinya kan. Baru dia ingat teguran Tuhan Yesus. Karena itu dikatakan dalam firman Tuhan, dia sangat menangis. Tapi ingat, ada orang tangisannya sia-sia. Tapi Petrus di sini tangisannya tidak sia-sia. Sebab setelah dia mendengar ayam berkokok, hatinya disentuh oleh mata penglihatan Tuhan. Dia menangis, kemudian dia bertobat. Jadi kesalahannya tidak selalu kokoh di dalam kesalahan. Kesalahannya dilupakan dan dia datang kepada Tuhan. Dan barang siapa yang datang kepada Tuhan, Tuhan pasti menerima dia. Itulah firman Tuhan yang menyapa kita. Karena itu pesan firman Tuhan yang pertama, jangan mencoba menjauh dari Tuhan. Pesan firman Tuhan yang kedua, yaitu dikatakan di dalam firman Tuhan, jangan duduk-duduk dengan para lawan.
Dan pesan firman Tuhan yang ketiga, perhatikan tanda-tanda suruhan Tuhan untuk menegur kita, baik dari berbagai cara apapun. Dan yang keempat adalah mau bertobat dan kembali datang kepada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, dan biarlah apa yang kami dengar dari firman Tuhan menjadi bekal hidup kami untuk senantiasa dekat dengan Tuhan dan duduk di pihak Tuhan dan mendengarkan setiap cara Tuhan untuk mengajar kami. Dan jika kami bersalah, kami akan mohon pengampunan dan bertobat. Dan biarlah anak-anak-Mu Tuhan, anak-anak sekolah minggu, senantiasa hidup untuk dengar-dengaran akan firman Tuhan. Amin. Adik-adik, mari kita mengucapkan persembahan, kita berikan yang terbaik untuk Tuhan, dan pujian kita bernyanyi bersama-sama Sembah Jauh Barat. Kita nyanyi bersama ya. Marilah kita bersama-sama berdoa dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia daripada Allah Bapa dan daripada anaknya Tuhan Yesus Kristus dan daripada Roh Kudus, kiranya beserta saudara sekalian. Amin. Silakan adik-adik mengambil waktu saat teduh. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Adik-adik sekolah minggu sekalian, 2 hari lalu pada hari Minggu jam 10:04 malam hari, kita kehilangan orang tua terkasih kita, yaitu Inang Maria Tampubolon, yang pernah menjadi pendeta kita di sini, yang dimana banyak sekali menaungi kita, mengayomi kita, membimbing kita, anak-anak sekolah minggu, di mana beliau sudah Tuhan panggil pulang ke rumah Bapa di surga. Pada hari ini kita mengucapkan turut berduka cita tentunya kepada keluarga yang ditinggalkan, khususnya untuk teman sekolah minggu kita, yaitu Agatha, Amanda, dan juga Andana. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan yang luar biasa atas kehilangan ibunda tercinta yang tentu tidak mudah dialami oleh kawan-kawan kita yang masih kecil sama seperti kita. Dalam hal ini, adik-adik jangan lupa ya mendoakan mereka supaya kesedihan ini tidak terlalu lama lagi, tetapi ada penghiburan dari Tuhan Yesus juga. Jangan lupa mendoakan juga anak semua, karena pastinya sebagai ayah dari anak-anak dan juga suami dari ibu pendeta kita, pasti dia akan sangat berduka juga. Karena itu adik-adik, untuk beberapa saat nanti jangan lupa kita boleh merenungkan betapa Tuhan mengasihi kita semua. Di sini kita bisa melihat ada waktunya yang datang dan ada yang waktu yang pergi. Maka kita harus mempersiapkan diri. Siapapun yang Tuhan panggil pulang, kita semua harus siap untuk pulang ke rumah Bapa. Persiapkan hati kita untuk setiap hal yang akan terjadi. Tuhan Yesus memberkati.